Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Krisanti di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Nah, kita punya satu narasumber. Tadi sudah saya perkenalkan di awal, tapi saya coba ingatkan kembali bahwa saat ini saya memiliki satu narasumber. Beliau adalah Dr. Dinar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Kita akan bahas bagaimana kondisi tenaga medis yang ada di sana dan juga mitos-mitos yang berseliweran di luar sana berkaitan dengan COVID-19 dan juga strategi apa, tips apa yang akan kita gunakan pada saat jelang Ramadan di tengah pandemi ini. Sebelum saya membahas hal tersebut, kita akan coba menyapa Dr. Dinar terlebih dahulu. Assalamualaikum Dok, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dok ya? Harus. Oke Dok, kalau kita lihat sekarang sudah hampir sebulan masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya ini melakukan stay at home, dan bagaimana tentunya berbeda dengan kondisi teman-teman yang ada di lapangan, khususnya mereka tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Kondisi teman-teman di sana seperti apa Dok? Silakan. Ya, mengenai fenomena akhir-akhir ini, mengenai COVID-19, sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu sejarah dari COVID-19 ini dimulai dari Desember 2019, kan kasus COVID atau kasus pneumonia yang tidak jelas penyebabnya, dan akhirnya sampai sekarang bulan Maret 2019 dikatakan oleh WHO karena semakin menyebar ke seluruh dunia karena pandemi COVID-19 termasuk Indonesia ini. Nah, di RSUD Cililin juga sama. Kami di sini menangani dan menerima pasien-pasien yang tersangka COVID, dan kami juga sedang merawat pasien-pasien COVID ada sekitar 4 orang. Dan di sini tentu saja kami mempunyai tim Satgas COVID-19. Kami mempunyai tim Satgas yang bersama, berjuang bersama. Kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan lelah, kami akan tetap berjuang bersama dalam menangani COVID-19. Dan kemudian tadi sudah disebutkan bahwa ada 4 orang ya Dok ya yang dirawat di RSUD Cililin? Ya. Iya, kemudian penanganan yang memang dilakukan oleh tenaga medis di sana, protokolnya seperti apa? Dalam menangani pasien seperti biasa, kami selain menangani pasien, kami juga harus mempersiapkan diri kami sendiri. Kami harus memastikan kami sendiri aman, sehingga kami selalu memakai alat perlindungan diri APD lengkap dalam menangani pasien. Dan kami juga berusaha untuk memberikan dorongan moral maupun material kepada pasien-pasien kami. Jadi selain kami menangani pasien secara medis, kami juga berusaha untuk mereka secara psikologis, dan diharapkan dengan psikologis mereka bagus, imunitas mereka bagus, sehingga mendapatkan yang jelas kami di sini berjuang. Kami juga kami juga harus mempersiapkan diri kami sendiri sehingga kami supaya aman dalam melaksanakan tugas. Oke, pasien yang dirawat ini bisa diceritakan Dok barangkali kronologisnya seperti apa? Apakah mereka memang masyarakat yang berdomisili di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, atau mereka yang datang dari zona merah yang lain ya? Ya. Pasien yang kami rawat memang bukan asli orang sini, bukan berarti bukan orang dari Cililin, tapi mereka berasal dari klaster jemaat seperti yang kita ketahui waktu di Lembang. Jadi mereka termasuk anggota dari klaster jemaat yang kemudian kebetulan bertengkar dari Kabupaten Bandung Barat sehingga masuk daerah RSUD Cililin, sehingga kami rawat di sini. Oke, dengan teridentifikasinya 4 pasien tersebut, apakah kawasan Cililin ataupun KBB sudah melakukan rapid test? Ya, untuk rapid test sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Kami sudah berusaha untuk menyelenggarakan rapid test, dan akan dijadwalkan beberapa hari ke depan mungkin akan dilakukan rapid test secara massal. Oke, perkembangan kesehatan menurut pantauan tim medis di sana untuk keempat pasien ini seperti apa Dok? Semoga semakin membaik ya. Ya, alhamdulillah makin membaik. Memang perawatan sudah sekitar 2 minggu dan alhamdulillah makin membaik dibandingkan pas awal datang. Mudah-mudahan mereka cepat baik.
Oke, kalau kita berbicara mengenai COVID-19 ini ya dok ya, kita sulit sekali membedakan mana yang fakta, mana yang hoax. Dan berkaitan dengan tersebut, barangkali dokter bisa mengklarifikasi beberapa informasi yang sifatnya hoax. Misalnya penyebaran COVID-19 ini bisa tahan dengan airborne, padahal menurut paparan dari para tim medis adalah yang paling berbahaya dari droplet. Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengedukasi, memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat, terutama dari persepsi dokter sendiri? Ya betul sekali, memang tugas kami sebagai petugas kesehatan, kemudian bagian dari pemerintah, kami harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga mereka tidak termakan oleh informasi-informasi yang tidak benar, yang bahkan mungkin malah menimbulkan masalah baru seperti kepanikan sesudah. Nah, untuk penyebaran COVID ini memang sampai saat ini WHO mengatakan bahwa penyebaran COVID adalah melalui berdasarkan droplet, jadi melalui percikan. Jadi makanya itu pentingnya kita social distancing, physical distancing itu sangat penting, karena droplet itu menyebar sekitar 1-2 meter. Jadi di luar lebih dari 2 meter, mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi penyebaran dari droplet infection. Jadi itulah kita pentingnya sebagai masyarakat, tugas kita sebagai masyarakat, Anda sebagai masyarakat adalah melaksanakan peraturan pemerintah, salah satunya adalah dengan physical distancing, menjaga jarak 1-2 meter apabila kita bertemu dengan orang lain, dan apalagi apabila kita memakai masker, insya Allah ya. Efektif ya dok ya untuk bisa mencegah penyebaran droplet tersebut. Dok, satu pertanyaan nih sebelum kita jeda menuju iklan ya dok. Penyebaran virus COVID-19 ini pertama kali di Wuhan bulan Desember tahun lalu. Kemudian beberapa hari kemarin mereka sudah menyatakan bahwa Wuhan sudah terbebas dari virus tersebut. Euforia sudah dirayakan oleh mereka. Tapi ternyata setelah euforia tersebut, pasien kembali jumlahnya bertambah. Kemudian yang sudah sembuh dinyatakan kembali positif COVID-19. Apa yang membuat hal tersebut terjadi? Memang virus ini memang merupakan virus corona, termasuk jenis corona seperti virus-virus corona yang lain seperti MERS-CoV, kemudian SARS di tahun 2011. Tapi jenis coronavirus ini merupakan jalur yang masih baru, yang sangat sama sekali baru, sehingga sifatnya sebelum semua diketahui. Jadi ketika mungkin di Wuhan, ketika kemudian mengumumkan bahwa terjadi kesembuhan, angka kemudian sudah normal lagi, sehingga dibuka lagi pembatasan wilayahnya, lockdownnya sendiri, dan pada saat itu mungkin masih ada yang positif sehingga datang lagi dari luar dan menyebarkan lagi ke yang lain, dan itu tersebar lagi. Jadi pesan saya mungkin adalah ketika nanti kita, insya Allah kita juga akan berhasil melewati corona ini, kedepannya kita harus tetap menjaga hidup sehat, menjaga tetap gaya hidup sehat yang sekarang sedang digalakan, seperti misalnya social distancing, dengan cuci tangan, kemudian pakai masker, tetap harus kita galakan, meskipun nanti kita insya Allah akan menjadi negatif dari corona. Oke. Jadi tadi perilaku hidup bersih dan sehatnya harus tetap komit dan konsisten ya dok ya diaplikasikan dalam kehidupan. Baik dok, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita karena masih ada pariwara yang harus kita tayangkan kepada pemirsa berkaitan dengan bagaimana perjuangan tim medis di RSUD Cililin menghadapi COVID-19 ini ya dok ya. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda di Halo Halo Bandung. Ya, pemirsa, kembali saya menyapa Dr. Dinar, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Dok, kalau kita lihat perjuangan tenaga medis di luar sana luar biasa ya dok ya. Stigma positif ada, stigma negatif juga ada. Kalau yang positif kita sudah tahu banyak harus memperlakukan mereka seperti apa. Tapi yang harus kita berikan edukasi ke masyarakat adalah stigma negatif bagi para tenaga medis yang sudah berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Ada yang diusir dari kosannya, nggak boleh pulang, bahkan ada dari mereka yang harus stay di mes rumah sakitnya. Seperti apa layaknya kita manusia untuk bisa menghargai kinerja orang lain adalah dengan memberikan rasa aman. Nah, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap para tenaga medis yang sudah bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19 ini seperti apa dok?
Untuk hal seperti itu mungkin saya bisa menceritakan pengalaman kami di RSUD Cililin. Alhamdulillah sih stigma seperti itu sampai saat ini mungkin tidak ada di RSUD Cililin, tapi memang di luar saya juga mendengar hal seperti itu. Jadi kami di RSUD Cililin ketika sedang merawat pasien-pasien, terutama pasien-pasien COVID, kami saat ini menggunakan APD lengkap, menggunakan coverall dari atas sampai ke bawah, menggunakan masker, menggunakan masker N95, kemudian lengkap dari atas ke bawah. Dan hal itu merupakan suatu hal yang sangat tidak nyaman bagi kami. Tidak nyaman bagi kami. Saya misalnya bekerja dari jam sekitar 4 jam dari Cililin ini, memakai APD seperti itu sangat menyiksa. Terutama bagi perawat-perawat yang mungkin lebih lama lagi bagi saya dan masa. Dan saat ini mungkin untuk pasien-pasien COVID ini, saya tahu bahwa semua teman, semua saudara, semua kerabat sebetulnya mereka ingin untuk merawat pasien-pasien mereka, ingin berkunjung ke pasien-pasien mereka. Tapi mereka pasti sangat wajar mereka takut untuk bersentuhan atau berkontak dengan pasien-pasien COVID. Tapi di sini kami petugas kesehatan tenaga medis, meskipun dengan risiko yang tinggi, kami tetap berusaha untuk melayani pasien-pasien kami dengan sebaik-baiknya. Kami menyediakan kebutuhan mereka, berusaha membuat mereka nyaman, meskipun keadaan kami sendiri tidak nyaman. Kami harus memakai APD lengkap dengan keadaan yang tidak nyaman, dan kami tidak beresiko sangat tinggi terpapar COVID-19. Bahkan dari penelitian bahwa dikatakan bahwa tenaga kesehatan mempunyai risiko 3 kali lipat dibandingkan masyarakat yang lain. Tapi kami tetap berusaha untuk melayani mereka, kami tetap berusaha untuk berjuang demi kesehatan. Nah, memang kami sangat berisiko untuk terpapar, tetapi kami juga tetap melindungi diri kami sendiri. Kami memakai APD lengkap, kemudian kami juga berusaha melakukan gerakan hidup bersih, tetap rajin cuci tangan dan lain-lain, sehingga diharapkan ketika kami pulang ke rumah, kami sudah berada dalam keadaan bersih. Kami sudah berada dalam keadaan steril, kami tidak mempunyai risiko untuk menularkan penyakit ini kepada yang lain. Karena insya Allah kami berusaha untuk melindungi diri kami sendiri sehingga kami tidak terkena dari pasien COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir ya dok ya? Kita memang harus waspada. Ya, kita memang harus waspada terhadap COVID-19 ini. Bukan merupakan penyakit yang sembarangan. Kita harus waspada, tetapi kita juga takut juga wajar, tetapi tidak boleh menyebabkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Tidak takut boleh, tetapi tetap harus rasional. Tindakan tidak rasional salah satunya yang saat ini jadi sorotan adalah penolakan terhadap jenazah COVID-19. Pastikan tim medis sudah melakukan protokol kesehatan bagi jenazah tersebut, tapi masyarakat di luar sana masih enggan untuk menerima jenazah tersebut. Tanggapan dokter sendiri untuk memberikan informasi yang lebih maksimal lagi kepada pemirsa Bandung TV, silakan dok. Ya, terima kasih. Memang rasa takut itu seperti saya bilang sebelumnya, itu merupakan suatu hal yang normal sebagai manusia, dan itu juga akan meningkatkan kewaspadaan kita sebagai manusia. Tetapi tetap kita harus melakukan tindakan rasional, kita juga harus percaya petugas medis yang sedang melakukan tindakan-tindakan. Jadi untuk pengurusan jenazah COVID memang sudah ada SPO yang sudah ditetapkan. Memang ada aturan tertentu yang khusus ditetapkan dengan tujuan untuk pasien-pasien tersebut atau jenazah tersebut dapat diamankan atau dimakamkan dengan aman. Jadi misalnya untuk pengurusan jenazah ini harus dilakukan oleh petugas rumah sakit dengan APD lengkap, kemudian ditempatkan atau ditutup dengan kain atau plastik yang tidak tahan air, kemudian tidak boleh terlalu lama, maksimal 4 jam, harus segera dimasukkan ke tempat pemakaman. Jadi untuk masyarakat jangan takut, karena semua jenazah-jenazah yang dikirim ke pemakaman insya Allah sudah melalui proses, dilakukan oleh tenaga medis, sehingga jenazah-jenazah yang sudah dikirim insya Allah sudah aman. Mudah-mudahan tidak akan terjadi penyebaran kasus dari jenazah tersebut, karena sudah dilakukan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur.
semuanya sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Satu pertanyaan terakhir saya, Dok, sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, tips apa yang paling oke bagi masyarakat yang saat ini akan melaksanakan puasa esok hari di tengah pandemi ini seperti apa untuk menjaga kualitas kesehatannya, Dok? Ya, insya Allah besok kita akan mulai puasa. Dan seperti biasa kalau dalam keadaan normal tentu kita puasa akan kita sambut dengan keluarga kita dapat bersama dengan keluarga, kita dapat taraweh, kemudian kita sholat berjamaah, kita dapat kumpul dengan keluarga. Tetapi dalam kondisi pandemik seperti ini, mungkin tips dari saya adalah sesuai dengan aturan pemerintah yang saya sangat dukung sekali, kita harus tetap melakukan social distancing, physical distancing. Jadi mungkin untuk saat ini kita harus menghindari acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Ibadah cukup di rumah, apalagi kemudian mudik juga kalau bisa tetap tidak dilakukan karena kita tidak tahu apakah kita supaya kita tidak menularkan penyakit atau kita tidak tahu apakah ada kuman di dalam kita sehingga kita bisa menularkan ke orang-orang di sekitar yang kita sayangi. Pesan saya adalah dalam situasi ini kami memang petugas kesehatan disebutkan sebagai garda terdepan di area era pandemi ini. Tetapi saya bilang bahwa sebetulnya garda terdepan itu adalah masyarakat. Masyarakatnya yang mempunyai peran penting, merupakan peran utama dalam memutus rantai penyebaran COVID. Ketika masyarakat berhasil, ketika masyarakat disiplin, maka insya Allah kita akan lebaran pandemi selamat. Oke, jadi semuanya ada kuncinya di masyarakat ya, Dok ya? Dokter, sayang sekali ini waktu kita untuk berbincang sudah mendekati waktu selesai, dan terima kasih atas perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga teman-teman di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin terus berjuang dan juga tetap semangat untuk bisa menaklukkan COVID-19 ini. Dokter, sehat selalu, dan juga terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Kita harus pamit ya, Dok ya, dengan pemirsa Bandung TV. Terima kasih, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi akhir perbincangan saya bersama Dr. Dinar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, dan kita akan kembali esok hari dengan program Halo Halo Bandung kesayangan Anda. Langsung saja saya pamit dan selamat menjalankan aktivitas Anda, jaga terus kesehatan. Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna.